Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi kita, sudah lama tidak ngobrol di PCA. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu santri yang masih aktif ya di Lirboyo. Silakan Mas, diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Alfonus Solehin. Saya santri HY, termasuk unit yang dari Boyo. Kebetulan saya di HY itu sudah dari Ini tahun Desember kedua. akhir ya. Ya, pokoknya ini tahun kedua. Tahun keduanya. Nah, oke, satu pertanyaan Mas. Oh, secara umum apa yang selama hampir 2 tahun ini di sana, apa yang dirasakan secara umum? Umumnya Secara umum mungkin dimulai dari ngajinya ya. ya deh, kayak dari ngajinya. Mulai dari ngajinya itu kalau dibilang padat itu cukup padat. Karena kenapa? Yang bagi formal, tapi ya mungkin MHM juga padat, tapi kalau untuk formal kayaknya mungkin lebih padat lagi karena kita mulai sekolah itu jam setengah 7, 6.45. Itu 6.45 itu harus dari sekolah. Baru nanti pulangnya itu sekitar Terlalu apa? yang setelah sholat subuh masih ada sekolah Al-Quran kan? Merotil. Ya masih sekolah Al-Quran lah gampangnya itu. Iya, ada itu. Jadi mulainya bukan Oh dari iya, berarti kita kan mulainya standby dari subuh. Sekitar setengah 5 pagi itu kita bangun ya. Ya pokoknya Setengah subuh 5 lah. itu subuh, terus udah itu habis subuhan kita nggak tidur, lanjut yang namanya murotil atau sekolah Al-Quran itu sekitar sampai jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6. Nanti jam 6 itu kita udah mulai mandi segala macam persiapan. Ntar setengah 7 itu harus udah berangkat karena 15 menit kalau untuk jalan kaki 15 menit itu takutnya nggak cukup. Kalau bisa kurang dari setengah 7, karena kan ya waktu itu berapa kilo ya, sekitar 3 kiloan. Ya kita lah sawah, jadi mungkin kalau naik sepeda ya cuma 10 menit karena kan cepet, Tapi muter jalannya. tapi muter cuma ya mungkin lebih cepat. Terus habis murotil itu kita sekolah, pulang jam setengah 3. Iya, setengah 3. Istirahat tuh. Habis itu nyampe sampai pondok, istirahat ya, makan ya, mau tidur nggak apa-apa, tapi nanti habis asar Bangun lah ya. jam berapa itu ya, jam setengah 5-an lah. Habis asar ini harus bangun, persiapan musyawarah itu apa namanya, persiapan sekolah. Mempersiapkan pelajaran yang mau dipelajari nanti malam dan mempelajari pelajaran yang sudah dipelajaran kemarin. Oke. Itu musyawarah. Mengulas dan mempersiapkan itu ya. Terus setelah musyawarah nanti selesai itu jam 6. Jam 6 malam ya, maghrib. Setelah maghrib itu nanti ada lagi namanya ngaji kamar. Ngaji di kamar Al-Quran. Deres Al-Quran lah gitu ya. Itu nanti sampai jam 7. Jam 7 baru kita lanjut sekolah sampai jam 9. Jam 9 itu nanti ada lagi namanya jam wajib belajar. Iya, jam wajib belajar sampai jam setengah 11 mungkin. Setengah 11 atau jam 11. Habis itu tidur. Baru istirahat. Besok pagi berulang lagi seperti itu. Iya. Oke. Tapi walaupun padat nih, walaupun padat, mungkin kan ada dulu kan udah pernah sekolah di sekolah formal doang waktu SD kan. Tapi apa yang Mas Alvan lihat bedanya yang menyolok gitu, pesantren dan bukan pesantren? Gimana ya? Yang pasti lebih sibuk.
Iya, mungkin yang pas itu lebih sibuk Heeh. karena yang namanya jam buat eh, guyon atau ngobrol atau ya Gosip segala macam lah itu udah nggak ada. hampir nggak ada ya. Karena kita kalau ya paling ada sedikit, Ya, nggak banyak nganggurnya. Kemudian kalau yang banyak nganggur ya berarti dia hafalannya udah selesai, berarti nah, tulisnya udah selesai. nggak spesifik, iya ya. Ini walaupun walaupun sibuk, tapi apa yang selalu membuat Mas Alvan pengen kembali? Ke Ini sono. harus balik, nah ini harus balik, nih harus balik. Gitu. Dengan Karena teman-temannya atau apa-apa gitu ya. ada tiga. Yang pertama itu kita ngejar sekolah. Sekolah yang kebetulan emang jurusannya itu mungkin ya disukai. Hmm. Jurusan itu adalah Apa Mas Alvan multimedia, apa? multimedia atau desain komunikasi visual. Kalau untuk desainnya ya nggak terlalu suka karena kan Ah, gambar kan, ah, gambar tangan itu ya. visualnya itu ya. Kalau visualnya ya. Nah terus yang kedua kita mungkin ke teman-temannya juga kan, Hmm. lumayan banyak. Terus juga kenalnya ya nggak itu aja. Kita bisa ke Banyak, banyak. Indo, bisa kemana aja gitu. Hmm. Terus yang ketiga kemungkinan harus kita itu pengen yang namanya masuk multimedianya pondok itu harus itu Hmm. bagaimana caranya kita usahain untuk multimedia pondok dan alhamdulillah ya kemarin itu Alvan udah diajak segala macam ya mulai dari moto terus syutingnya haul kemarin itu udah mulai diajak Ada gitu. lumayan, lumayan ini ya. Heeh. Jadi walaupun di sana sibuk, jarang apa ya, jarang punya waktu senggang untuk ngobrol, pasti, tapi tetap tetap pengen balik, tetap pengen balik itu ada ya. Nah dan satu lagi kemungkinan yang sibuknya itu menghilangkan mungkin ya kalau yang mondoknya masih usia SMP atau SD itu mungkin kan masih sedih ya Masih suka suka. ya pengen Oh, pulang nah karena kesibukan kita itu kita lupa karena saking sibuknya udah kita lupa kita lupa ya. ntar palingnya inget-inget malam nelpon udah ntar kan pulang ke pondok lagi udah nyampur lagi. Oke, oke, oke. Ada nggak sesekali yang membuat Mas Alvan ingat apa ini, ingat ayah, ingat bunda, ingat ade, terus eh, aduh sedih nih kayaknya pengen pulang, ada nggak sesekali? Enggak sih kalau palingnya inget ya pasti ya ingetnya sama adik-adik yang tapi kalau di rumah itu kadang kita berantem mulu tapi ntar ke sono dicariin kan itu emang hal yang sudah biasa tapi kalau untuk pengen pulang itu enggak Nah, sih maksudnya pengen pulang yang udahlah, udah nggak mondok-mondok nyerah itu gitu enggak ya, enggak. Tapi mungkin ini saran buat teman-teman yang, atau apa ya, ya ya buat teman-teman yang belum mondok atau yang belum pengen mondok, barangkali apa yang bisa ditawarkan yang menarik, mondok lah gitu, ayo kita mondok gitu, apa kira-kira sarannya buat kalau yang, walau yang suka mondok kan emang udah dia pengen iya, mondok, yang tapi belum pernah mondok belum pernah mondok atau belum tertarik dengan pesantren, belum tertarik dengan masuk pesantren itu asik apa yang pertama sih yang pertama dan yang terpenting itu harus dari hatinya dulu hmm. dia itu emang ada niat buat emang buat pesantren jangan sampai kok dia pengennya SMA atau SMK atau yang lainnya kok dia dimasukin pondok secara terpaksa intinya itu jangan karena mengganggu itu ya. iya daunnya siapa mbak siapa itu pokoknya sebelum berangkat pondok itu diniatin dulu ditata dulu hatinya maksudnya ditata hatinya itu dengan kemauan dia sendiri keikhlasannya. Nah tadi ini kalau yang nggak, misalnya nggak senang, memang dia belum senang mondok, apa yang bisa Mas Alvan kabarkan gitu, nah, bahwa di pondok itu nggak seperti orang dibuang, nggak seperti orang, kan sementara ini orang yang nggak senang mondok beberapa kali di sekolah itu kan gitu Mas, pengen mondok nggak gitu, wah itu kan sama dengan dibuang, sama dengan diasingkan dari keluarganya. Itu cuma apa ya yang namanya kita kan apa sih cara ngomongnya gimana ya
mondok itu kan pastinya kan jauh dari keluarga ya. Itu juga kan melatih kita untuk dewasa nanti. Kan kita nggak selamanya tuh sama keluarga juga kan. Apalagi sama orang tua kita kan nggak bakal selamanya. Jadi dari situlah kita dilatih mental kita. Bagaimana caranya kita harus jauh sama keluarga. Dari itu ya harus. Terus mungkin ini Mas, apa kita sebagai orang tua nih ya, sebagai orang tua juga kadang-kadang ini salah dari awalnya. Misalnya kayak gini, belajar, kalau nggak belajar ini mau jelek nggak masuk negeri, udah pesantren aja. Nah itu dari awal di situ tuh, iya. dianggap bahwa kalau bandel, kalau ini itu pesantren. Nah itu seperti dia nganggap pesantren itu seperti bengkel. Nah itu orang tua terlibat juga, maksudnya ikut andil kenapa apa sudut pandang anak-anak itu jadi seolah-olah pesantren itu kalau yang bandel yang enggak ini malah di pesantren ini, padahal kan harusnya nggak begitu. Udah maksudnya gini, wah ini anak jenius pinter, justru pesantrenin, harusnya kan begitu harusnya. Bukan malah ini kalau nggak dapat negeri nilainya jelek nanti udah pesantren aja lo. Mungkin terakhir kira-kira sampai kapan kira-kira Mas Alvan di sono? Nah, di sono udah dihitung-hitung belum sampai apa? Mungkin kalau bisa ya, kalau emang Allah udah ngasih jalan buat sampai apa marhalah ya, yang kali itu ya kita ya jalanin aja. Mungkin kok misalnya sewaktu-waktu kok cuma bisanya sampai aliyah mungkin atau sanawi ya mungkin udah itu rezekinya emang dari situ. Cuma sih pengennya kalau bisa sampai lulus tamat dulu gitu. Sampai S2 ya. Iya, tamat. Sampai marhalah sani atau yang setara dengan S2 itu. Jadi nanti ayah juga harapnya begitu Mas. Jadi walaupun bagaimanapun kita bisa nengok kanan kiri lah. Kalau nggak di pesantren itu bocah nongkrong, bocah malam-malam pada nongkrong, nyanyi-nyanyi, kadang-kadang suka minum, suka segala macam hal, banyak negatifnya gitu. Jadi apa ya, ayah itu ya bersyukur alhamdulillah Alvan di pesantren terus betah, terus bisa jadi contoh adik-adiknya minimal, itu udah alhamdulillah. Tapi jadi nanti kalau harapan ayah itu ya nanti di Lirboyo sampai marhal sani selesai, mahatali selesai, S2. Jadi nanti kalau misalnya pengen ngerasain kuliah di luar gitu, pengen ngerasain kuliah di luar, udah tinggal kuliah S3. Iya. Oke, mungkin apa ya, kata-kata hari ini lah penutup sebelum berangkat. Ini ceritanya mau berangkat ini, jadi mau berangkat ini biar ada kenang-kenangannya sebelum berangkat, makanya kita ajak ngobrol di PCA ini. Silakan Mas, buat ayah atau buat bunda atau buat adik-adiknya atau barangkali buat teman-teman yang barangkali nanti ternyata mondok itu, makanya ini apa Mas Alvan nggak boleh nanti pulang pondok mau kumuh. Nah, itu nanti siapa yang mau ini, kata Gus Kausar begitu. Pulang pondok udah rambut gondrong, muka kusem, baju dekil, dilihat orang, siapa yang mau pulang pondok ternyata begitu. Nah, jadi rapi. Saran ayah itu ya kalau bisa anak santri pulang dari pondok harus lebih keren dari yang sekolah manapun atau dari kampus manapun, harus lebih keren gitu. Kata itu salah satu yang menjaga nama baik santri lah gitu. Masa santri apa terakhir ya sebelum kita tutup? Apa ya? Ya buat teman-teman yang di luar sana yang barangkali penonton kita ini. Pokoknya jangan sampai kok anggap pondok itu sebagai buangan. Dan aslinya itu pondok itu nggak seperti itu. Hanya saja dia cara belajarnya itu berbeda. Difokuskan untuk ngajinya, difokuskan untuk adabnya, kita diajarin beradab. Terus juga yang namanya santri itu tadi yang diomongin ayah itu dekil gitu nggak benar. Itu tergantung orangnya. Mungkin aja yang begitu tuh dia jarang mandi di sana atau kurang bisa merawat diri gitu. Satu lagi Mas, itu kadang-kadang ini masa gudik itu penyakit gudik tuh itu dikira pokoknya santri harus gudik.
Enggak juga. Ayah dulu sampai lulus enggak ketemu Budi. Bunda juga waktu sampai lulus Bun. Sampai lulus Budi kan enggak Bun? No, enggak. Jadi Alfa enggak. juga enggak. Enggak kan. Jadi Iya enggak. enggak sampai Sedikit. Itu sering. bukan gudik sih. Jadi Karena maksudnya lecet. bukan karena lecet, karena luka kan? Enggak sih gudik enggak. Jadi Pokoknya tergantung orangnya. jadi kadang-kadang kita sendiri begitu, wah, Budikan, nah itu penyakit santri, wah itu termasuk pelecehan itu ya. Padahal kan Dan nggak begitu. mungkin itu juga kan pola makannya dia. Mungkin kebanyakan Pola makan, pola ikan, mandi. telur atau yang lain kan, atau kebersihan badannya juga kan dia. Enggak keuruh. Yang pasti Budik bukan salah satu identitas santri. Bonus yang agak tersinggung itu, masa ini Budikan, oh, santri harus Budikan, kalau belum Budikan belum belum jadi santri ya. Wah itu lebih parah lah gitu. Enggak begitu. Jadi kalau kalau ayah sih begitu. Jadi Mas Hafan pesantren di sono, nanti pulang harus kelihatan lebih keren dari yang sekolah dimanapun atau dari teman-teman yang kuliah dimanapun. Jadi ya itu nggak keren, itu nggak cuma mukanya, penampilannya enggak, tapi semuanya. Jadi bisa bergabung dengan masyarakat sekitar, nyaman dengan orang juga nyaman sama kita, ngelihat kita itu kalau bisa ya jadi contoh gitu. Tuh kalau pesantren begitu, kalau ini gitu. Mungkin Iya. cukup. Udah. Mungkin itu dulu ya. Nanti nanti kita ketemu lagi tahun depan Di lagi tahun ya. depan. Tahun lagi. Jadi sudah ditradisikan bahwa pesantren Nirboyo kalau bisa pulangnya setahun sekali. Dan jangan lama-lama. Kalau libur terus pulang itu terlalu lama di rumah, kata Mbak Yai, wah nanti lupa tradisi pesantrennya. Kebiasaan-kebiasaan yang di pesantren yang sudah rutin, yang sudah bagus, nanti jadi hilang. Kebanyakan main gadgetnya, main HP, udah kena game, waduh repot. Mungkin itu dulu ya teman-teman, kita ketemu lagi Syawal tahun depan ya. Iya, Ya. masih sekitar 11 bulan lagi. Iya. Iya 12 bulan ya. 12 bulan lah. 11 bulan lagi. 11 ya. paling. 11 bulan. Jadi Nggak kita nyampe setahun. nanti akan ngobrol lagi. Nanti harusnya ini baru datang tuh bikin Mas. Jadi cerita di sana masih fresh. Mungkin ini karena telat ya, karena mau pulang sibuk ini, itu besok itu. pulang ini. Oh, pulang. Besok Ini ntar balik ke Iya, pesantren, jangan pulang bilang lagi sono. pulang. pondok lagi. Ya, pulang lagi. Oke ya. Lagi kita. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.